Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam kita dari Riau teman-temannya. Salam untuk semua peternak. Semoga kita diberi kesehatan dan ternak kita juga teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang asal usul sapi Bali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu nggak sapi Bali itu asalnya dari mana? Pasti tahu nih teman-teman nih. Oke, di sini saya akan jelaskan. Jadi teman-teman, sapi Bali itu berasal dari daerah Provinsi Bali. Nggak asing lagi Bali ya teman ya. Jadi teman-teman, disitulah asal usul sapi Bali. Jadi sapi Bali itu banyak di sana, daerah Bali. Mayoritas sapi Bali. Jadi karena sapi Bali itu dikembangbiakkan di seluruh wilayah Indonesia teman-teman, ya, termasuk di Sumatera ya kan, di Jawa, Kalimantan, di Papua juga sudah dikembangbiakkan. Jadi sapi Bali ini perkembangannya teman-teman sangat cepat ya teman-teman ya. Jadi sangat cepat perkembangan biaknya, jadi merata di seluruh Indonesia ya teman-teman. Itulah teman-teman asal usul sapi Bali ya. Terus teman-teman, ciri-ciri sapi Bali ya, kalau sapi Bali itu identik warna kuning ya teman-teman. Kuning, bawahnya itu putih kakinya teman-teman. Itu identik sapi Bali. Ada juga warnanya kemerah-merahan. Jadi itu mungkin warnanya itu sesuai dengan daerah masing-masing ya teman. Jadi kalau biasanya di daerah dingin ya, sapi Bali itu dia berwarna ini agak kekuningan, pekat dia. Jadi kalau dia di cuaca yang panas ya, jadi dia menguning warnanya teman-teman. Jadi teman-teman, sapi Bali itu ya dikembangbiakkan di seluruh Indonesia. Rata-rata sapi Bali ini dikembangbiakkan, bisa diternakkan di mana-mana saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, sapi Bali ini ya, kalau dia beranak, anaknya jantan ya, mungkin ada juga anak Bali itu, sapi Bali itu warnanya putih ya, putih. Jadi teman-teman, pasti teman-teman penasaran besar sapi Bali itu atau pejantannya itu di usia berapa kulit atau warna sapi itu berubah teman-teman. Jadi teman-teman, ketika sapi melahirkan pedet ya atau pejantan, jadi warna dia agak ini putih, terus ada juga kuning ya. Jadi ketika sapi Bali itu yang jantannya teman-teman ya, jadi ketika dia berusia 2 tahun pasti berubah jadi warna hitam teman-teman. Pasti teman-teman, itulah identik warna sapi Bali ya. Mungkin para peternak ya bisa melihat sapinya masing-masing ya. Jadi identik sapi Bali itu warnanya kuning, kuning pekat, terus di bawah kakinya itu putih teman-teman, putih. Jadi teman-teman, sapi Bali ini dikembangbiakkan di daerah seluruh Sumatera itu sangat cocok cuacanya teman-teman. Jadi panas pun cuaca dia bisa bertahan hidup teman-teman, cuaca dingin juga bisa. Jadi maka tuh sapi Bali itu gampang atau mudah dikembangbiakkan di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman, sapi Bali itu nggak mesti banyak di Bali teman-teman, di daerah Sumatera banyak juga ya teman, Riau, Jambi ya. Jadi teman-teman, karena semakin pesat sapi Bali itu dikembangbiakkan, jadi mayoritas sapi Bali itu bisa kita lihat di mana-mana ya teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman ya. Beginilah perawakan sapi Bali teman-teman. Tengok teman-teman, dia makan rumput, entah makan daun apalah, saya nggak tahu nih namanya teman-teman.
itulah keunikan sapi Bali ini teman-teman. Makannya rakus ya. Tuh tengok tuh, entah daun apa saya nggak tahu. Biasanya mungkin para peternak mungkin yang tahu rumput ya, misalnya rumput gajah, rumput odot ya, itu mungkin di daerah yang banyak di daerah Jawa ya, di daerah Sumatera Barat, di daerah cuaca dingin. Tapi kalau di daerah tempat saya teman-teman, di daerah Riau ini jarang yang namanya rumput gajah, rumput odot. Palingan ditanam-tanam orang ya teman-teman. Jadi kalau di sini itu ya banyak pakis-pakisan. Seperti ini. Nih, seperti ini teman-teman. Ini pakis, ini. Tapi itulah teman-teman keunikan sapi Bali ya. Dia makan tidak milih. Karena dibiasakan ya teman-teman. Kalau diangonkan seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau di daerah Riau, rumput seperti rumput gajah, bayaman ya, sulit juga ya teman-teman didapat, kecuali ya rumput itu dikembangbiakkan, ditanam ya. Jadi di sini tuh rumputnya pakis-pakis yang banyak teman-teman. Daun seperti ini. Ini bergetah ini dimakan juga teman-teman ya. Jadi sapi Bali itu doyan. Itulah keunikan sapi Bali itu. Kenapa sapi Bali itu gampang berkembang biak atau diternak ya teman-teman ya, karena itu dari segi dia makan rumput itu dia tidak milih-milih teman-teman ya. Itu dia. Jadi teman-teman sapi Bali juga banyak diminati para konsumen ya, baik para peternak, pokoknya bagi yang mau berkurban juga sangat diminati sapi Bali ini. Selain mungkin dari perawakannya tidak begitu besar teman-teman, jadi harga pun terjangkau. Jadi harga juga ekonomis ya teman-teman. Kalau di daerah saya ini rata-rata kalau pas hari raya Idul Adha atau hari raya haji ya teman-teman, jadi di sini itu rata-rata orang-orang sini berkurban dengan sapi Bali ya, sapi Bali. Jadi selain gampang didapat ya di sini, karena kan udah perkembangan sapi Bali ini sudah banyak di mana-mana teman-teman. Jadi itulah teman-teman sekilas tentang sapi Bali ya. Jangan beranggapan kalau sapi Bali itu memang berasal dari Bali. Cuman belum tentu teman-teman sapi Bali itu banyak di Bali. Gitu. Jadi di seluruh wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, sapi Bali itu sudah berkembang biak pesat ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada juga bertanya ya, Bang, kalau sapi Bali itu harga di sana berapa ya di daerah Riau pasarannya ya? Jadi teman-teman, kalau sapi Bali ini harganya ya, kalau untuk indukan tergantung nengok induknya juga ya. Kalau itu biasanya harganya itu ya para petani lah yang menentukan ya. Kalau sapinya bagus, sehat ya kan, tapi harganya mahal lah. Tapi biasanya kalau di sini harganya itu kalau untuk indukan ya di atas 10 juta. Itu yang harga sapi Bali ya teman-teman. Jadi beda juga yang harganya sapi itu udah bunting, beda juga. Jadi untuk harga yang dere juga berbeda juga. Jadi teman-teman kalau untuk harganya sih cuman itu para petani lah yang menentukan. Mungkin tidak beda-beda jauh tipis lah dengan harga sapi Bali di daerah lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya tentang sapi Bali. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya, supaya channel kita ini semakin berkembang teman-teman. Dan semoga kita diberi kesehatan semuanya. Oke teman-teman, sekian dulu. Selamat sore.